Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha kelas 6, jumpa kembali bersama Ibu. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat untuk belajar. Anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 4. Menjelaskan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang keragaman kegiatan ekonomi. Dalam suatu wilayah bisa terdapat kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman juga dapat ditemukan di dalam kelas. Setiap temanmu tentunya memiliki orang tua dengan kegiatan ekonomi yang berbeda. Nah, ada temanmu yang orang tuanya berdagang, ada juga yang orang tuanya menjadi pekerja kantoran. Nah, meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuamu dan orang tua teman-temanmu berbeda, kalian harus saling menghormati dan menghargai. Perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk tetap bersatu. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Nah, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Nah, apa saja yang memengaruhi keberagaman tersebut? Keterampilan seseorang, peluang pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Lalu, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan memengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Nah, ada masyarakat yang hidup berkecukupan, ada juga masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Meskipun begitu, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai. Jika hidup berkecukupan, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Sebaliknya, jika hidup dalam keterbatasan ekonomi, kita tidak boleh malu dan merasa iri dengan kehidupan ekonomi orang lain. Keberagaman ekonomi, ada pula masyarakat yang berpenghasilan dari kegiatan membatik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 5, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Apa saja kerjasama ASEAN dalam bidang budaya? Pertama, mengadakan pentas budaya seperti tarian dan alat musik, pertunjukan rakyat, pagelaran pakaian daerah, dan kuliner Nusantara di luar negeri.
Nah, yang kerjasama yang kedua adalah mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional di luar negeri. Yang ketiga adalah mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. Dan yang keempat adalah mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Lalu, apa manfaat kerjasama ASEAN di bidang budaya? Pertama, melestarikan budaya negara-negara anggota, memperkenalkan budaya negara-negara anggota, dan yang ketiga adalah mengembangkan industri budaya dan pariwisata negara-negara anggota ASEAN. Lalu, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Apa saja kerjasama ASEAN dalam bidang sosial? Pertama, memberi bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam, berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Yang kedua adalah bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya. Negara-negara ASEAN bekerja sama untuk mencegah peredaran narkoba serta menangkap para bandar dan kurir narkoba. Nah, lalu apa manfaat kerjasama ASEAN di bidang sosial? Pertama, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk negara-negara ASEAN. Yang kedua, membantu para pengungsi dan korban bencana alam. Batik merupakan salah satu dari keragaman budaya di Indonesia yang sudah dikenal dunia. Setiap negara ASEAN juga terdapat kebudayaan yang beragam. Keragaman tersebut mendorong kerjasama dalam bidang kebudayaan, seperti pengenalan budaya suatu negara kepada negara lain. Sebagai warisan bangsa, batik merupakan budaya khas asli Indonesia. Keragaman corak batik ini dikenalkan oleh pemerintah Indonesia melalui kegiatan pelatihan membatik di Sleman, Yogyakarta. Nah, kegiatan membatik selama 2 bulan pada saat itu banyak menghasilkan corak batik. Nah, yang mewakili budaya khas negara masing-masing. Misalnya seniman dari Thailand yang menghasilkan batik dengan corak gajah. Corak tersebut sesuai dengan ciri khas dan maskot negara Thailand, yaitu gajah. Nah, waktu itu sebanyak 45 batik karya 9 peserta dipamerkan dalam pameran foto. Nah, kegiatan pelatihan membatik merupakan wujud kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Untuk itu, pada 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, sebelumnya UNESCO juga telah mengukuhkan keris Indonesia dan wayang sebagai karya agung warisan kemanusiaan milik seluruh bangsa di dunia. Nah, sampai di sini perjumpaan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.